Sobat Jelajah. Kali ini dengan aku Zaskia dan partner aku. Halo, nama aku Najla. Nah, kali ini kita akan menjelajahi Pulau Sulawesi, tepatnya di Provinsi Manado. Sebelum kita jelajah, ada gak sih yang kamu ketahui tentang Manado? Oh, yang aku tahu, bahasa yang paling sering digunakan di Manado adalah bahasa Melayu Manado, yang merupakan dialek bahasa Melayu dengan pengaruh bahasa Belanda dan Portugis. Nah, kalau kamu? Nah, kalau aku taunya suku nih. Suku yang dominan di Manado ada suku Minahasa, tapi ada juga suku-suku lainnya seperti Tenghasilat dan Bolaang Mongondo. Oh ya, daripada kelamaan, yuk kita langsung jelajah aja. Permisi, Pak. Jadi, kami dari Sobat Jelajah ingin mencari tahu banyak tentang kota Manado nih, Pak. Nah, saya bantu jelasin sedikit ya. Jadi, di kota Manado terdapat banyak sekali golongan, ras, dan agama. Namun, di sini mayoritasnya adalah negara Kristen. Tapi di Manado banyak sekali agama-agama lain, seperti Konghucu, Buddha, Islam, dan lain-lain. Nah, di Manado juga ada sebagian ras seperti ras Mongoloid dan ras Austronesia. Oh, jadi begitu ya, Pak? Terima kasih ya, Pak, sudah menjelaskan ras dan golongan yang ada di Manado. Kami izin pamit ya, Pak. Ya, sama-sama. Najla, gimana kalau mau kita dapat informasi lebih banyak, kita ke museum Manado dekat sini yuk? Wah, boleh tuh. Ayo kita ke museum. Bagus banget ya, Je, museumnya. Iya, ayo kita masuk yuk. Permisi, Kak. Ya, ada apa? Kami dari Sobat Jelajah ingin mencari tahu informasi lebih tentang kota Manado nih. Boleh saya jelasin ya. Di sini ada rumah adat Lawengkong, terbuat dari kayu dan tanpa paku. Dan uniknya rumah adat ini, bagian bawahnya digunakan untuk menyimpan hasil panen dan melihara hewan loh. Nah, ada juga baju adat khas Manado. Yang pertama ada baju bajang yang memiliki ciri khas berlengan panjang, berkerah, dan bersaku. Biasa dipadukan dengan celana pendek atau celana panjang. Dan ada juga baju wuyang yang digunakan oleh perempuan. Oh, jadi gitu ya, Kak. Terima kasih ya sudah menjelaskan. Kalau gitu kami izin pamit ya. Zaskia, itu ada makanan Manado sama alat musik Manado nggak sih? Yuk kita ke sana. Permisi, Kak. Kami izin menanyakan tentang makanan dan alat musik di kota Manado nih, Kak. Kira-kira ini makanan khas Manado apa ya, Kak? Ini namanya bubur tinutuan yang berasal dari Manado. Biasanya bubur ini disajikan dengan berbagai macam sayur seperti jagung, bayam, dan kangkung. Kalau ini nama alat musik khas Manado apa ya, Kak? Nah, kalau ini namanya kolintang. Di Manado, alat musik tradisional yang terkenal adalah kolintang. Nah, kolintang ini dimainkan dengan cara dipukul menggunakan palu kecil, pelapis kain, dan benang. Terima kasih ya atas penjelasannya. Kalau gitu kami izin explore lebih dalam ya, Kak. Najla, kayak ada yang kurang gak sih informasinya? Kan ras golongan udah, pakaian sama baju adat juga udah, terus makanan sama alat musik juga udah. Menurut kamu apa ya yang kurang? Oh iya, masih ada pernikahan, kelahiran, dan kematian nih. Yuk kita cari. Misi, Kak. Kami dari Sobat Jelajah ingin mengeksplor lebih dalam tentang Manado, khususnya pernikahan, kelahiran, dan kematian adat khas Manado. Kira-kira kakak bisa jelasin gak ya? Tentu bisa. Adat kelahiran di Manado, terutama di suku Minahasa, memiliki berbagai ritual dan tradisi unik yang terkait dengan kelahiran dan perawatan bayi, seperti upacara Mohon Tahalo dan Mohon Taingo dan penggunaan hampon. Sedangkan adat kematian di Manado memiliki beberapa tradisi unik seperti upacara Mabu Mate dan pemakaman di dalam waruga. Pernikahan adat Manado yang dipengaruhi oleh budaya suku Minahasa memiliki rangkaian upacara yang kaya dan bermakna, terutama upacara Toki Pintu. Toki Pintu yang berarti mengetuk pintu adalah bagian penting dari pernikahan adat Minahasa. Oh, jadi gitu. Ilmu baru nih, teman-teman. Terima kasih ya, Kak, sudah menjelaskan adat pernikahan, kelahiran, dan kematian khas Manado. Najla, tapi kayak ada yang kurang gak sih? Kan kita belum menjelajahi bagian di sana. Oh iya, ayo kita ke sana. Permisi, Kak. Jadi kami dari Sobat Jelajah ingin mencari tahu banyak tentang informasi mengenai konflik dan pertikaian yang ada di Manado nih. Nah, jadi dulu itu seringkali terjadi konflik-konflik di Manado. Nah, itu biasanya karena kesalahpahaman antar kelompok. Jadi intinya sih kayak kurangnya komunikasi yang baik dan rasa saling pengertian. Dan adapun upaya-upaya yang dilakukan warga Manado agar tidak terjadi konflik lagi, yaitu dengan
cara meningkatkan toleransi dan persatuan, penyelesaian konflik secara damai, dan pemerintah dapat berperan dalam menciptakan suasana yang kondusif untuk penyelesaian konflik. Ternyata dulu banyak banget ya konflik yang dialami oleh warga Manado. Tapi meskipun begitu, warga Manado juga melakukan upaya-upaya loh. Kalau gitu, kami izin pamit ya. Terima kasih. Akhirnya kita sampai juga nih di Makassar. Iya, kira sampai juga ya ke Makassar. Hei kalian pendatang baru ya, selamat datang ya di Makassar. Perkenalkan, nama aku Adi dan sebelahku adalah Nabil. Iya nih, kami baru aja datang. Biasalah, jalan-jalan. Oh iya, kenalin juga ya, nama aku Mawar. Ini temen aku, Dira. Halo. Wah, di sini ramai banget ya. Banyak orang punya muka beda-beda. Iya benar, karena ras di sini itu beragam banget, tapi lebih dominan ras Mongoloid sih. Wah, apaan tuh? Belum pernah dengar. Nah, ras Mongoloid biasanya kulit kuning langsat atau sawo matang, rambut lurus, terus matanya agak sipit. Itu kayak orang Asia Timur dan Tenggara gitu. Nah, suku Bugis dan Makassar itu termasuk ras Mongoloid. Oh, pantes banyak yang punya ciri khas itu. Oh ya, tadi kamu bilang juga ada yang beda, kayak bule-bulean gitu. Yoi, itu pengaruh dari ras Kaukaskoid. Dulu kan Makassar itu kota pelabuhan. Banyak pedagang Arab, India, sama Eropa datang ke sini. Oh gitu, jadi orang Makassar ada yang campuran juga ya? Iya benar. Keren banget ya, selain beragam budaya, Makassar juga beragam penampilan. Oh iya, aku penasaran juga nih sama golongan yang ada di Makassar. Ya benar, dulu waktu zaman kerajaan masyarakat Makassar itu terbagi jadi beberapa golongan sosial. Yang paling tinggi itu bangsawan, mereka dipanggil kayak Karaeng atau Arung. Biasanya mereka yang punya kekuasaan atau darah keturunan raja. Terus ada juga rakyat biasa yang kerja jadi petani, nelayan, atau pedagang. Tapi zaman sekarang sih semua udah mulai setara. Oh alah, ternyata gitu ya sejarahnya. Makasih ya udah mau nerangin. Ya udah, kita mau lanjut dulu ya cari makanan. Wih, ada warung tuh. Selamat datang, kalian mau pesen apa nih? Adanya menu apa nih? Jadi kita mempunyai beberapa makanan khas Makassar nih. Ada coto Makassar, itu kayak sup daging sapi yang gurih banget, biasanya dimakan sama ketupat. Terus ada jalang kote, mirip pastel isi daging cincang, sayur, sama bihun. Nah, minumannya ada es pisang hijau, pisang dibungkus adonan hijau, disajikan pakai es batu dan sirup. Seger parah teh pokoknya. Coto Makassar sama es pisang hijaunya aja ya, tapi dibungkus. Oke, segera datang. Mawar, sekalian nunggu, mending kita jalan-jalan dulu yuk. Ayo. Wow, keren amat tuh tarian. Keren ya, itu namanya tarian Pakarena. Wah, apaan tuh? Tari Pakarena itu tarian tradisional dari Goa. Gerakannya lembut banget, penuh makna. Biasanya dibawain sama penari perempuan pakai baju adat yang elegan. Oh gitu ya, aku baru tahu. Wih, ngomongin tari Pakarena ya, emang sekeren itu. Aku juga pernah lihat pas acara adat. Nih makanannya. Nakwa tahu warteg juku-juku di sini. Tadi kamu pakai bahasa apa? Soalnya keren banget. Oh, tadi saya pakai bahasa Makassar nih, atau bisa juga disebut sebagai bahasa Makassar. Bahasa ini biasanya digunakan sebagai bahasa sehari-hari di Makassar. Oh, unik banget ya. Jadi penasaran deh sama golongan yang ada di sini. Biar gua aja yang jelasin. Jadi buat suku yang ada di Makassar ini ada dua, yaitu suku Makassar sama suku Bugis. Kalau suku Makassar ini penduduk asli di Makassar, sedangkan suku Bugis ini sebenarnya hampir sama kayak suku Makassar. Oh alah begitu. Makasih ya teman-teman buat penjelasan singkatnya. Kita mau lanjut jalan nih. Namanya bagus banget ya, jadi penasaran namanya deh. Iya, unik banget ya. Kalian. Siapa nih? Nggak kenal. Hehe, aku pendatang baru. Kenalin ya, aku Dira, terus ini Mawar. Hai. Oh alah, kenalin juga, aku Cindat. Oh itu ya, jadi cowok Makassar biasanya pakai jas tutup, semacam jas tertutup gitu. Terus dipaduin sama sarung sutra khas Makassar yang dililitin di pinggang. Dan juga bawa keris buat nunjukin keberanian dan kehormatannya. Nah, kalau cewek Makassar biasanya pakai baju yang namanya baju bodo. Uniknya, di setiap warna baju bodo itu artinya beda-beda loh. Ini ada aja ya orang berantem. Pernah ditayangin di TV juga tahu kejadian kayak gitu. Bahkan pernah ada tawuran di Jalan Panampu yang bikin anak kecil kena anak panah. Tembakan gas air mata ditembakkan untuk membubarkan tawuran dua kelompok warga di Jalan Barukang, Makassar, Sulawesi Selatan. Jalan Rapocini juga ada tawuran yang sampai melibatkan busur panah loh.
Tawuran dua kelompok warga yang terekam video amatir ini terjadi di Jalan Mongonsi di Baru Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Astagfirullah, parah banget ya. Untuk komunitas di sini udah pada berdamai. Ada apa tuh rame-rame? Lagi pada ngapain tuh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada tamu lain kok kayak pendatang gitu sih bajunya. Hehe, kita mau pendatang ke jalan-jalan. Ya, terus ini ada apa sih rame-rame? Ini loh, kita lagi mapasau upacara pernikahan antar pengantin. Mau lanjut nih, takut ketinggalan. Dah. Ada matampung, yakni penanaman batu nisan di makam jenazah sebagai pengganti sementara. Biasanya diiringi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Lihat deh ini. Apaan nih? Ini Provinsi Gorontalo yang ada di Pulau Sulawesi. Wow, keren banget ya. Pengen deh rasanya ke situ. Aku jin baik, aku bakal ngabulin permohonan kalian. Dengan menekan tombol ini, kalian dapat mendapatkan apa yang kalian mau. Wow, beneran kita pengen ke Gorontalo. Oke, silakan pencet tombol ini dan kalian akan pergi ke Gorontalo. Wow, ini Gorontalo. Keren banget. Yuk kita lihat-lihat. Aura, ini rumah gedenya. Rumah Gorontalo. Ataya, debo olowani lo utilalahe timomolio wono otawalilio. Dila Audila, motato ode Timongolia. Sedang apa di sini? Kami sedang melihat rumah adat ini. Kami ingin tahu nama rumah adatnya. Oh alah, namanya adalah Dulahupa. Dulahupa merupakan rumah adat yang terkenal yang memiliki struktur rumah panggung. Nah, rumah ini digunakan sebagai tempat rapat secara adat. Wow, indah sekali ya. Iya dong. Di sini juga ada baju adat namanya Biliu dan Paluala. Baju adat dan rumah adat juga masih ada bahasa dan kesenian lainnya. Bahasa yang kami gunakan adalah bahasa Gorontalo atau sering kami sebut dengan bahasa Holontalo. Kalau keseniannya ada apa aja tuh? Kesenian yang ada di sini meliputi lagu, limama, dana-dana, dan dabu-dabu. Untuk alat musik terkenal di sini adalah rebana. Lapar deh. Iya, lapar. Coba mau cari di internet apa aja makanan yang ada di sini. Banyak juga. Ada binte biluhuta yang merupakan sup jagung khas dengan udang dan ikan. Ada ili bulu yang juga merupakan olahan sayur dengan campuran ayam atau hati. Wow, keren. Kalian betul semua. Sebentar. Ada kelengkapan hidup juga nih. Ada alat pertanian seperti tulalo, alat baja. Ada juga keragaman suku bangsa meliputi suku Gorontalo, suku Bado, suku Bugis, dan suku Mongondo. Ada juga suku Jawa, suku Tionghoa, dan juga suku Brahma. Halo Farid, Rama, kalian sedang apa? Kami sedang membahas keberagaman suku bangsa. Oh, di Gorontalo juga ada banyak kok. Keberagaman ras di Gorontalo meliputi 1. Ras Melayu Austronesia yang menjadi mayoritas di sini. 2. Ras Tionghoa. 3. Ras Papua Melanesia. 4. Ras Kaukasoid. Keberagaman golongan meliputi yaitu 1. Golongan agama. Mayoritas agama di sini adalah Islam, tapi ada juga agama Kristen, Katolik, dan Protestan. 2. Golongan pekerjaan. Mayoritas penduduk di sini bekerja sebagai nelayan dan petani. Keren juga ya tinggal di Indonesia. Banyak banget deh kesenian yang indah. Nuha, kamu tahu nggak sih tentang acara-acara adat yang ada di Gorontalo ini? Tahu dong, ada acara adat untuk pernikahan, kelahiran, bahkan kematian. Wow, pasti kalau misalnya di acara kematian itu kita melakukan acara atau upacara dengan melakukan doa yang disebut dengan yasinan dan pemakaman yang dilakukan secepatnya sesuai syariat Islam dan melakukan tahlilan di hari 3, 7, 40, 100 hingga 1 tahun. Tapi ada loh tradisi juga yang disebut dengan modotu yang merupakan pemberian makanan kepada orang-orang yang mendoakan sebagai bentuk sedekah dari keluarga almarhum.
Juga acara pernikahan yang disebut moponika yang dilakukan dengan tahapan. Yang pertama, mopato yaitu lamaran, yang kedua mopotilulo simbol perkenalan, yang ketiga akad nikah, dan yang terakhir tidilo adati pemasangan busana pengantin. Untuk kelahiran yang disebut juga moapu atau moputito, yang merupakan upacara pemberian nama kepada sang bayi, biasanya di hari ke-7 setelah kelahiran. Ada juga akikah yang merupakan tradisi Islam untuk menyembelih hewan. Ada juga nih tahapan terakhir yaitu molontalo, yaitu kegiatan di mana sang bayi dimandikan dengan air bunga pertama kali sebagai simbol penyucian dan juga keselamatan. Kok ramai sekali? Mereka lagi ngapain ya? Ini namanya adalah Agaria. Oh, ini konflik tentang perebutan lahan antara masyarakat dan perusahaan ya? Ya, betul sekali. Perbuatan ini terjadi karena masyarakat atau petani lokal merasa hak atas tanah mereka diambil tanah proses yang adil.